Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekitar yang di pertemuan ke-12 ya di kuliah bisnis. Baik, sekarang waktunya ini ya, presentasi kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 Iya, Pak. udah ada di ruang Zoom ini? Sudah. Sudah ya, ada Dwi Yuliana, Vivi Widya, Dartono Dwi, Sugiarto Eko, sama Fauzi Surmi. Ini saya baru share screen atau dari kelompok aja? Yang share screen. Bantu share screen, Pak ya. Oh ya. Sudah terlihat belum ya di layar ya materinya? Sudah, Pak. Yang presentasi ini ya, harapan cam ya, biar lihat. Iya, Pak. Ya, silakan dimulai, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan presentasi studi kasus dari pertemuan ke-12. Ada saya sendiri, Vivi Widya Aprilia. Pak, mohon maaf, nggak jelas, Pak, ininya. Apanya, Pak? PowerPoint-nya, Pak. Sudah, Pak. Untuk kali ini yang presentasi cuma saya sama Vivi Widya, dikarenakan yang lain berhalangan hadir. Ya. Nggak jelas, Pak ya? Nggak jelas. Bentar. Iya. Yang lain terlihat nggak? Yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Warga yang tinggal di sebuah lingkungan hunian di Surabaya mengajukan protes ke pemerintah kota. Mereka mengeluhkan kenyamanan hidup karena persis di bagian belakang rumah warga terdapat tempat usaha supplier besi, yakni CV Makmur, dengan aktivitas hariannya hampir 24 jam dan selalu menimbulkan suara bising yang sangat mengganggu karyawan tersebut. Kegiatan bongkar muat besi sering berlangsung hingga dini hari. Warga sudah 3 kali menyampaikan teguran secara lisan ke pimpinan CV Makmur. Setelah ditegur warga, kebisingan memang sempat mereda, namun hanya beberapa saat saja. Pertanyaannya, bagaimana tahap-tahap proses izin usaha yang seharusnya wajib dilakukan CV Makmur sebelum menjalankan kegiatan usaha supaya tidak menimbulkan masalah lingkungan? B. Sebelum mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin dan dokumen apa saja yang wajib diurus oleh CV Makmur terkait dengan jenis usahanya? Dan yang terakhir, proses pengajuan izin manakah yang wajib melibatkan warga dalam kasus tersebut? Jelaskan andai kata warga tidak setuju dengan keberadaan usaha CV Makmur di lingkungan hunian itu, bagaimana solusinya? Next, Pak. Untuk jawaban dari yang pertama adalah tahap-tahap proses izin usaha yang seharusnya wajib dilakukan CV Makmur sebelum menjalankan kegiatan usaha supaya tidak menimbulkan masalah lingkungan, yakni membuat akte pendirian. Proses pengajuan izin usaha melalui OSS dimulai dengan pendirian SK pengesahan untuk badan usaha. B. Pihak yang mengajukan perizinan terdiri dari 2 kategori, yakni kategori perseorangan
Pelaku usaha perseorangan berarti seluruh penduduk Indonesia termasuk WNA. Kategori non-perseorangan meliputi PT, perusahaan umum daerah, badan hukum milik negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha milik yayasan, koperasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, NIB, nomor induk berusaha. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS setelah melakukan pendaftaran izin usaha. Next, Pak. D. Izin usaha. E. Automatic approval atau persetujuan otomatis. F. Pemenuhan komitmen. G. Memiliki izin lingkungan. H. Mengantongi izin operasional dan komersial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Soal yang kedua, sebelum mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin dan dokumen apa saja yang wajib diurus oleh CV Makmur terkait dengan jenis usahanya. Yang pertama, SKDU atau surat keterangan domisili usaha. Yang kedua, IUD atau izin usaha dagang. Yang ketiga, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang D, SITU atau surat izin tempat usaha. Yang E, SIUI atau surat izin usaha industri. Yang terakhir, SIP atau surat izin prinsip. Selanjutnya, soal yang ketiga, proses pengajuan izin manakah yang wajib melibatkan warga dalam kasus tersebut? Andai kata warga tidak setuju dengan keberadaan usaha CV Makmur di lingkungan hunian itu, bagaimana solusinya? Saat pengajuan izin usaha, yaitu sebelum didirikannya sebuah usaha yang beresiko karena berdekatan dengan hunian warga, surat izin gangguan atau izin HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Di dalam pasal 19 ayat 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah atau Permendagri 27 2009 dijelaskan bahwa selama waktu penyelenggaraan izin HO, masyarakat berhak mendapatkan akses partisipasi yang meliputi pengajuan-pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan atau kerugian akibat kegiatan usaha. Nah, belum sinyal ya sebenarnya. Iya, Pak. Tadi sampai mana slide-nya ya? Slide ke-8. Sudah terlihat lagi belum? Sudah. Sudah. Slide ke-8, Pak. Oke. Jika ada salah satu warga yang keberatan dengan adanya CV Makmur, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengaduan kepada pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan terdapatnya gangguan yang dilakukan atas kegiatan usaha tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 150 ayat 2 Undang-Undang Perumahan, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemilik tempat usaha yang mengganggu kenyamanan lingkungan hunian dengan kegiatan usahanya, yaitu sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tulisan, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan, penguasaan sementara oleh pemerintah atau disegel,
Yang terakhir, kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu. Maka sangat penting bagi para pelaku usaha yang ingin mendirikan usahanya di wilayah padat penduduk untuk membicarakan terlebih dahulu resiko atau dampak yang akan ditimbulkan jika saat sudah berlangsungnya usaha tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sampai penutupan lokasi usaha karena tidak keterbukanya dengan masyarakat sekitar. Sekian Sekian presentasi presentasi dari kami. Apabila Apabila ada ada kata-kata, yang menanggapi Sampai atau rebutan, silakan. rebutan gitu, salah satu aja. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ya, Mbak. Ada teman-teman ada yang tanyakan dari kelas ini? Istilah OSS ini apa, Mbak? Gimana, Pak? Ada yang tulisannya OSS itu apa kepanjangannya? Ada temennya nggak tahu. Ayo. Yang di slide keberapa dia? Yang di slide keempat, izin usaha melalui OSS. Ayo, apa itu? Apa Mbak Dewi atau Mbak Vivi? Iya, sebentar, Pak ya. Nyontek dulu ya, lewat Google ya. OSS itu, Pak, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga. Ya, pengetahuannya itu panjangannya online single submission ya. Online single submission. Ya, jadi layanan tetap terpadu melalui web ya untuk perizinan. Nah, itu tadi ada yang namanya surat izin gangguan atau disebut juga bahasa kerennya, bahasa asingnya itu Kinder Ordonanti atau HO tadi yang kalian tulis. Gitunya. Ya, yang perlu diperhatikan dalam mendirikan tempat usaha, satunya situ dan HO tadi ya, sampai dengan dari NPWP, terus DDP dan daftar perusahaan, sampai dengan AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan itu yang harus diperhatikan, apalagi pendirian manufaktur atau pabrik. Ya. Apa disebut di sini adalah gimana caranya untuk tidak menimbulkan gangguan atau kebisingan. Itu gunanya surat izin gangguan untuk diterbitkan. Jadi harus menimbulkan suatu dampak kebermanfaatan ya dan nggak merugikan masyarakat sekitar. Ya. Terus ya tadi yang proses pengajuan ya di tempat tadi sesuai Peraturan Menteri ya nomor 27 tahun 2009 bisa masih dipakai sampai sekarang. Terus sanksi administratif macam-macam itu tadi melalui pemerintah ya, pemerintah melalui ini hubungannya dengan dinas perindustrian dan perdagangan, terus dinas lingkungan hidup, ya, dinas pekerjaan umum, itu semua harus mendapat izin dari dinas tersebut. Gitu. Oke teman-teman, ada yang tanyakan mengenainya? Kalau nggak ada diakhiri dulu. Kayaknya, Pak.
Ya, nanti tatap muka bakal lebih banyak pertanyaannya. Oke, diakhiri dulu aja kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 lanjut ya. Ada Firdausi, ada Rizky Amalia, ada Firda, ada Ayuni, ada Risma Eka, dan Muhammad Farid. Kelompok 2 udah siap? Sudah, Pak. Bantu langsung aja biar cepat ya. Iya. Kita lihat ya, Mbak. Sudah, Pak. Oke, silakan ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada malam kali ini yang presentasi hanya akan bertiga, yakni Firdausi Nuzula, Rizky Amalia, dan saya sendiri, Firdawan Nurjana. Ya, karena yang lain berhalangan hadir. Oke. Studi kasus, PT Hijau berencana mengadakan kontrak atau perjanjian kerjasama dengan PT Merah mengenai pemasaran suatu produk sejenis di kota tertentu. Namun perjanjian bisnis itu diperkirakan akan menimbulkan penguasaan pangsa pasar di kota tersebut. Sebagai manajer di PT Hijau, kebijakan apa yang akan dilakukan terhadap rencana perjanjian PT Hijau dengan PT Merah? Jelaskan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penguasaan produksi dan pemasaran untuk menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, bagaimana ukuran pangsa pasar untuk menentukan penguasaan produksi dan pemasaran yang mengarah pada monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu badan komersial atau sekelompok pelaku komersial. Inti dari semua penafsiran tersebut dapat dikatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas transaksi bisnis dari hulu ke hilir oleh satu atau sekelompok perusahaan. Monopoli merupakan manifestasi dari kondisi persaingan komersial yang tidak sehat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Amalia. Bentuk-bentuk monopoli dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, monopoli by law. Monopoli terjadi karena diharuskan oleh undang-undang. Yang kedua, natural monopoli. Monopoli yang terbentuk dan berkembang secara alamiah yang didukung oleh lingkungan usaha yang sehat. Yang ketiga, exclusive by design. Hak eksklusif yang diperoleh melalui lisensi untuk menggunakan mekanisme kekuasaan. Yang keempat, monopoli akibat terbentuknya struktur pasar akibat perilaku tidak jujur. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, monopoli merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan terlarang yang berdampak negatif terhadap persaingan di pasar. Yang dimaksud dengan operasi di sini adalah kegiatan usaha, kegiatan, perbuatan, atau perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak perdagangan tanpa partisipasi pihak komersial lainnya. Pembahasan cakupan pengertian pasar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan geografis, yaitu pasar yang penetapannya berdasarkan aspek geografis atau daerah atau teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua, pasar berdasarkan produk. Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan atau kesejukan dan atau tingkat substitusinya.
Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pasar lokal, nasional, regional, dan internasional. Pengertian pangsa pasar menurut ketentuan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Sementara Business Dictionary mengartikan market share adalah a percentage of total sales volume in a market captured by a brand, product, or company. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firdausi Muzia. Penguasaan pasar. Mengenai penguasaan pasar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak merumuskan secara khusus mengenai pengertian dari penguasaan pasar. Namun demikian, penguasaan pasar merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan ini sebagaimana diatur dalam pasal 19, 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meskipun tidak dirumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha. Namun demikian, suatu perusahaan yang menguasai pangsa pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar. Pengertian posisi dominan dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 25, yang merumuskan bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar, satu jenis barang atau jasa tertentu. Kedua atau tiga, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dari definisi tersebut, maka disimpulkan, meskipun tidak dihubungkan secara langsung, dapat disimpulkan bahwa suatu posisi dominan cenderung dimiliki oleh pelaku usaha yang secara fisik telah menguasai pangsa pasar. Secara dominan, pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah pelaku usaha yang memiliki market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menentukan harga barang dan jasa di pasar yang bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, akan tetapi satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, satu jenis produk tertentu sudah dapat dikatakan memiliki market power. Jadi kebijakan yang dilakukan terhadap rencana perjanjian kerjasama antara PT Hijau dengan PT Merah, yakni apabila menjadi manajer di PT Hijau, kebijakan yang dilakukan yaitu membatalkan kontrak atau perjanjian dengan PT Merah. Dikarenakan perjanjian tersebut memiliki dampak yang besar dan merupakan perjanjian yang dilarang dan sudah disebutkan juga di Hukum Persaingan Usaha. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena dalam UU tersebut menyatakan dua pelaku usaha atau lebih dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk menguasai pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Perjanjian yang dilarang ini diatur dalam pasal 19 dan pasal 14 ayat 1 dan 2. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika terjadi penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. Yang pertama, menolak pesaing refusal to deal, yaitu menolak atau menghalangi pelaku usaha pesaing dalam hal melakukan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan. Kedua, menghalangi konsumen, yaitu menghalangi konsumen dari pelaku usaha pesaing untuk meneruskan hubungan bisnis dengan pelaku usaha pesaing. Yang ketiga, pembatasan peredaran produk. Yang keempat, diskriminasi terhadap pelaku usaha pesaing. Yang kelima, melakukan predatory pricing. Yang terakhir, penetapan biaya secara curang. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan?
Ya, Mbak. Itu kan menanyakan kebijakan yang dilakukan ya. Nah, itu bukan berarti memang kedua PT ini tahu kalau misalkan itu akan menimbulkan praktik monopoli lah. Tapi yang tetap dilakukan PT Jan dan PT Meri itu terus berjalan. Nah, ini poinnya yang ditanyakan adalah apa nih PT Hijau dengan PT Merah melakukan kegiatan apa? Apakah itu akuisisi atau pengambil alihan? Apakah itu joint venture atau kerjasama? Seperti itu. Itu yang seharusnya dijawab alternatifnya. Gitu sih. Apa nih? Yang menurut pemikiran kelompoknya apa yang mesti dilakukan jika tetap melakukan praktik monopoli seperti itu? Tetap melakukan kerjasama, Pak, tapi harus membuat surat perjanjian. Ya, itu namanya joint venture ya. Boleh aja, nggak apa-apa. Nah, terus ini coba berikan contoh sih bentuk monopoli. Ada 4 ini, contohnya seperti apa? Contohnya seperti perusahaan PLN dengan penyedia listrik, Ya, terus PDAM dengan penyedia air bersih. itu yang monopoli by law ya. Ya, itu PLN ada PDAM itu monopoli by law karena sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Ya, terus yang kalau natural monopoli apa sebenarnya? Contohnya PT KAI dengan perusahaan PLN. Enggak. Contohnya gini, gampangannya kalau natural monopoli ini monopoli yang terbentuk secara alami ya. Jadi di suatu desa ya, hanya ada satu yang ini ya mempunyai lahan usaha jagung gitu ya, yang warga lainnya nggak punya ya, itu memang dia mau nggak mau harus dikatakan monopoli tapi secara alamiah karena yang lainnya nggak ada produksinya seperti itu. Nah, kalau eksklusif by license ini seperti contohnya yang diberikan kepada Freeport ya, untuk penguasaan hasil bumi di daerah Papua sana. Ya, kalau monopoli itu punya satu pasar akibat perilaku nggak jujur, itu contohnya adalah mungkin di suatu pasar awalnya banyak penjual produk bisnis, tapi ada satu orang yang melakukan ketidakjujuran, misalkan dengan ini ya suatu harga yang paling rendah daripada yang lain, otomatis orang itu diserbu pembeli. Jadi mungkin karena produknya misalkan ada campuran blok lain atau apa, atau produk yang bukan asli. Nah, itu contohnya seperti perilaku yang jujur. Jadi menyebabkan persaingan usaha yang nggak sehat seperti itu. Coba, ya ada yang tanyakan kelompok ini atau kelompok lain? Silakan kalau tanyakan. Jangan lupa asumsinya, presensinya di learning. Sama nanti ini ya, saya tetap ini ya, ngecek presensi berdasarkan yang hadir di ruang Zoom ini ya. Ada 22 orang. Jangan lupa juga materinya bisa di-download
di pending. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya ya. Oke, ada yang ditambahkan kelompok 2 untuk penjelasan presentasinya? Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya udah ditutup aja, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ada yang nanyakan lagi teman-teman? Soalnya waktu Zoom-nya juga mau habis. Ya. Jangan lupa untuk minggu depan ya, kelompok 3 dan 4 ya, yang waktunya presentasi. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini lewat daring. Ya. Mohon maaf ada kesalahan kata atau yang kurang jelas. Ya. Semoga menjadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.